Presiden Prabowo Subianto berencana melonggarkan aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN industri di tengah tekanan perang dagang global. Ketentuan TKDN yang lebih fleksibel dan juga realistis diyakini dapat meningkatkan daya saing industri nasional. Regulasi itu saya bertekad untuk terus memangkas, menghilangkan sistem perizinan yang berbelit-belit, yang terlalu banyak, ya kan? Ini menjadi mission, ya, dari mission kita harus laksanakan. Saya kira ini sudah benar sekali. Saya tertarik yang Anda mengatakan apa itu neck to neck atau eye to eye. Saya kira terima kasih masukannya, itu luar biasa. Saya sudah, sebelum Bapak bicara, saya sudah kasih instruksi, ya, TKDN sudahlah, ya, niatnya baik, ya kan, nasionalisme. Saya, kalau saudara mungkin sudah kenal saya lama, ya, mungkin, ya, dari saya ini mungkin paling nasionalis, ya, saya pokoknya. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar merah putih, mungkin. Tapi kita harus realistis, iya kan? TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju. TKDN fleksibel sajalah, mungkin diganti dengan insentif, ya, ya. Tolong, ya, para pembantu saya, menteri saya semua, ya, udahlah, ya, realistis. Tolong dirubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Menanggapi gejolak kebijakan tarif Trump, pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto juga mulai menggulirkan wacana ekonomi yang berbeda arah dari kebijakan sebelumnya, dan salah satunya adalah rencana untuk membuka keran impor yang lebih luas dan juga menghapus ketentuan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Untuk membahas dampaknya, kita sudah terhubung dengan ekonom senior Indef, Tauhid Ahmad. Selamat pagi menjelang siang, Mas Tauhid. Bagaimana kabar Anda? Selamat pagi, apa kabar juga Mbak? Mudah-mudahan kita sehat, ya, semuanya. Ya, salam sehat semuanya, ya, Mas Tauhid. Langsung saja kita ke tema utama kami hari ini. Jika kebijakan impor dilonggarkan di era Prabowo, apa dampak paling nyata yang akan kita lihat terhadap industri lokal dan juga neraca perdagangan kita? Saya kira kalau misalnya, ya, importasi dilakukan besar-besaran dengan menghilangkan TKDN, pasti tentu saja industri menengah besar maupun UMKM akan terdampak, begitu, ya. Padahal kan memang TKDN pada dasarnya untuk memprioritaskan produk dalam negeri, tentu saja yang memiliki kualitas yang baik. Memang kalau kita lihat ada beberapa karakteristik yang harusnya bisa dibedakan nanti. TKDN pada dasarnya adalah bagaimana kita menggunakan produk dalam negeri terutama untuk proyek pemerintah dan BUMN, ya, besarannya sekitar 30-60%, ya. Bervariasi, realnya bervariasi untuk masing-masing komponen, ya. Kalau kita lihat data dari Kementerian Perindustrian, TKDN di bawah 25% itu sekitar 7,9%, ya, persentasenya. Kemudian yang 25 sampai 40 sekitar 28,4, dan juga di atas 40% sekitar 63,74. Overall artinya untuk seluruh misalnya proyek pemerintah maupun swasta pada dasarnya sudah semakin baik dan semakin kecil produk-produk tersebut yang menggunakan tingkat komponen dalam luar negeri, itu saya kira akan semakin kecil. Nah, problemnya memang untuk yang sifatnya investasi atau proyek-proyek dari swasta. Kalau lihat regulasinya memang tidak selalu wajib, begitu, ya. Tetapi memang pada dasarnya banyak sekali model yang kemudian diberlakukan bagi investor swasta kalau ingin dapatkan insentif dari pemerintah, misalnya pembebasan katakanlah tax allowance, tax holiday, termasuk kemudahan perizinan insentif tersebut, maka TKDN diberlakukan, begitu, ya. Jadi ini stick and carrot-nya diberlakukan. Jadi kalau katakanlah insentif tidak dapat, berarti TKDN-nya juga juga dilonggarkan. Saya kira dengan situasi ini maka ya memang harus ada fleksibilitas terutama investor swasta. Tetapi kalau untuk pemerintah dan BUMN ataupun yang bersumber daya dari
kita sendiri, itu saya kira masih tetap berlaku begitu. Nah, seberapa jauh kemudian yang swasta ini kan tidak hanya memenuhi katakanlah investor dari Amerika, kalau misalnya ada pengecualian, misalnya kalau kita lihat bahan paparan kemarin, relaksasi TKD untuk sektor ICT misalnya jadi GE, Apple, Oracle dan sebagainya termasuk Microsoft, pasti nggak mungkin ada pengecualian untuk investor-investor yang lain begitu. Nah, ini yang saya kira memang harus ada ruang negosiasi karena kebijakan ini nggak cuma berlaku bagi Amerika, pasti juga berlaku untuk yang lain ya. Nah, persentasenya, nah itu yang kemudian saya kira masih bisa dibicarakan ya. Tetapi kalau sama sekali dihapus, maka sangat sayang. Misalnya nih dengan kebijakan investor, terutama Apple kemarin ya, sebenarnya kita menginginkan adanya industri. Tetapi toh dengan adanya misalnya pusat pelatihan di Batam, di Bali, kemudian di Surabaya maupun di Jakarta, itu juga sudah sangat membantu begitu ya. Kalau itu sebagai sebuah hambatan, jadi barang-barang masuk ke dalam negeri ya perlu saya kira memang bentuk lain yang kemudian juga saling menguntungkan antara dua negara begitu. Ya, saya kira dengan situasi ini kalau itu diberlakukan ya kita juga nggak akan mendapatkan manfaat toh katakanlah SDM kita yang kemarin telah memenuhi katakanlah dengan pendekatan investor Amerika dengan pelatihan itu sangat baik buat pengembangan industri kita jangka menengah atau panjang. Intinya dengan kebijakan kalau TKDN dihapuskan ya berdampak besar ya, misalnya untuk proyek pemerintah di sektor migas, di sektor telekomunikasi, ya industri dalam negeri pasti terdampak. Tapi untuk yang swasta saya kira masih ada ruang kemudian untuk negosiasi lebih lanjut. Begitu, Mbak. Baik, tadi Mas Tauhid juga menyebut jika TKDN ini dihapus total, ini sebenarnya banyak sekali industri yang akan terdampak dan sebenarnya bisa diatur ataupun dinegosiasikan persentasenya begitu ya, sesuai dengan industri masing-masing. Mas Tauhid, selama ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat TKDN ini kan menjadi semacam pelindung bagi produk lokal. Jika ketentuan ini dihapus, apakah itu justru akan mematikan industri dalam negeri atau sebenarnya ada sisi positifnya? Ya, saya kira begini, tentu ini ada dua cara pandang ya. Kalau misalnya TKD dihapus, maka tentu saja perlindungan kurang ya. Tetapi bagi industri-industri yang memiliki daya saing, ini semacam area untuk untuk katakanlah untuk berkompetisi dengan produk-produk dari luar begitu ya. Nah, namun memang lama-kelamaan kita tahu banyak sektor, ya banyak produk yang kemudian kita memang sangat tergantung importasi dari luar. Kalau sama sekali dihapus, ya meskipun ada kesempatan daya saing, tetap pada akhirnya kita kalah lah. Misalnya untuk elektronik saja, kita paling punya hanya brand nggak kurang dari 5 ya, tapi brand dari luar, misalnya untuk pengadaan proyek pemerintah, kalau itu dihapus, maka tentu saja supplier-supplier dalam negeri yang menjadi bagian global value chain dari produk elektronik nggak kebagian karena kita nanti terimanya adalah barang final ya, misalnya handphone tidak lagi dirakit di sini tapi dirakit di luar begitu ya. Nah, ini yang kemudian kita akan selalu kesulitan untuk menyamai, apalagi tadi ada nilai tambah, ada lapangan pekerjaan, ada kemudian penerimaan pajak, penerimaan katakanlah negara yang cukup besar. Nah, ini kan besar ya, baik dari biaya impor biaya impornya maupun PPh pribadi maupun PPh badan itu juga pengaruh. Jadi kalau sepenuhnya hanya impor ya otomatis kita hanya biaya impor saja, tapi yang lain kita akan loss. Nah, tadi nilai tambah tadi ya, tentu saja ini juga membantu untuk mengurangi TKDN ya, membantu untuk mengurangi pengangguran di kita begitu. Baik, Mas Tauhid. Menurut Mas Tauhid, ini sektor mana saja yang paling rentan jika keran impor dibuka lebar tanpa TKDN? Apakah manufaktur, energi, teknologi, ataupun sektor lainnya? Saya kira kalau misalnya ya TKDN ini dilepas, tentu saja yang yang katakanlah memiliki TKDN yang besar lah yang kemudian akan terhempas. Kalau saya lihat di atas 75 itu ada bahan penunjang pertanian, kemudian ada bahan bangunan, konstruksi, kemudian juga ada peralatan kelistrikan ya, termasuk juga beberapa komponen untuk logam dan barang bukan logam. Jadi
mereka sudah memenuhi TKDN di atas 40 ya. Tapi kalau kemudian ini direlaksasi, ya tentu saja industri-industri ini juga akan terkena dampak ya, termasuk tadi sarana pertahanan nih, alat-alat pertahanan, termasuk juga untuk perlengkapan kerja. Itu kan sudah baik begitu nanti ini dibuka komponen TKDN-nya. Kita ingin mengembangkan misalnya kendaraan militer ya, TKDN-nya sudah di atas 90, tahu-tahu dibuka. Yang terjadi adalah ya karena kompetisi dengan negara luar, harga misalnya lebih murah, ya itu yang akan terjadi, industri pertahanan kita kemungkinan juga akan terkoreksi dengan kebijakan ini begitu. Jadi memang harus dilihat lebih detail lagi ya, mana yang kemudian bisa dibuka, mana yang sama sekali memang ini perkembangannya sudah sangat baik begitu. Baik, Mas Tauhid, apa sebenarnya implikasi jangka panjang dari kebijakan ini terhadap ketahanan ekonomi nasional dan juga kemandirian industri? Apakah Indonesia justru akan makin bergantung pada barang-barang impor? Ya saya kira begini, memang dengan situasi kalau TKD ini dibuka seluas-luasnya, otomatis kinerja perindustrian itu akan semakin turun ya, semakin rendah, dan ini gejala deindustrialisasi tentu saja akan semakin besar. Nah, padahal industri ini merupakan sektor yang termasuk paling besar ya untuk menciptakan lapangan kerja maupun nilai tambah ekonomi begitu, dan multiplier kemiskinan, pengangguran itu termasuk paling tinggi, dan rantai nilainya artinya keterkaitan dengan sektor pengadaan barang dan sebagainya itu termasuk paling panjang dibandingkan sektor-sektor lainnya gitu. Jadi memang menurut saya kalau ini jangka panjang diteruskan, maka tadi ya industri kita lama-kelamaan akan semakin mati begitu, dan tentu saja ini berimplikasi pada upaya kita untuk mencapai target pertumbuhan, surveillance-nya kita di atas 5%, bahkan 8%, semakin sulit dicapai begitu. Nah, kita belajar banyak negara, kalau industrinya tidak kuat, biasanya akan sangat mudah rentan ya terhadap gejolak pasar. Padahal ini penting untuk penguatan ekonomi domestik kita begitu ya. Saya Baik. kira ini poinnya. Baik, kami akan terus memantau perkembangan kebijakan impor-ekspor dan tentunya terkait dengan peraturan TKDN. Terima kasih ekonom senior Indef, Tauhid Ahmad, yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Terima kasih.